Indonesia, negeri dengan segudang mimpi besar. Namun di balik gemerlapnya rencana pembangunan, ada satu fenomena yang terus menghantui. Mega proyek mangkrak. Proyek-proyek raksasa yang dicanangkan untuk memajukan negeri justru berakhir tragis, menghabiskan anggaran miliaran, bahkan triliunan rupiah. Dalam video kali ini kita akan melihat 5 mega proyek yang mangkrak dan tak dilanjutkan Prabowo Subianto. Wisma Hambalang. Siapa yang masih ingat Wisma Hambalang? Proyek pusat pelatihan atlet yang digadang-gadang bakal jadi fasilitas olahraga bertaraf internasional ini justru berakhir menjadi bangunan mangkrak yang terbengkalai di perbukitan Bogor. Dibangun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Wisma Hambalang yang berdiri di atas tanah seluas 32 hektar adalah sebuah proyek ambisius senilai 2,5 triliun rupiah. Dirancang sebagai pusat olahraga dan pelatihan atlet nasional di Bogor, Jawa Barat. Proyek ini diharapkan menjadi kebanggaan Indonesia dalam memajukan dunia olahraga. Namun, alih-alih menjadi simbol kemajuan, Wisma Hambalang justru berubah menjadi monumen kegagalan dan buruknya praktek korupsi di negara ini. Pembangunan dimulai pada 2011, tetapi proyek ini mangkrak hanya dalam waktu singkat. Investigasi mengungkap bahwa dana triliunan rupiah yang dialokasikan untuk proyek ini dikorupsi oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Skandal ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, menyedot perhatian publik dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Kini Wisma Hambalang hanya menjadi bangunan terbengkalai yang ditumbuhi rumput liar. Bahkan pernah muncul wacana untuk dirobohkan saja. Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat pelatihan atlet justru menjadi simbol pemborosan anggaran negara. Proyek ini juga mencerminkan buruknya perencanaan, pengawasan, dan transparansi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dampaknya tidak hanya finansial, tetapi juga moral. Atlet Indonesia kehilangan kesempatan untuk memiliki fasilitas pelatihan yang memadai. Sementara, masyarakat terus mempertanyakan akuntabilitas penggunaan uang negara. Wisma Hambalang adalah pengingat pahit bahwa tanpa integritas dan tata kelola yang baik, proyek-proyek besar hanya akan berakhir menjadi kegagalan yang mahal. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Jakarta Monorail. Jakarta Monorail adalah salah satu proyek transportasi modern yang diharapkan bisa menjadi solusi kemacetan ibu kota yang diperkirakan menelan anggaran 10 triliun rupiah. Direncanakan sejak awal 2000-an. Proyek ini bertujuan menghubungkan kawasan strategis seperti Kuningan, Gatot Subroto, dan Bandara Soekarno-Hatta dengan sistem transportasi canggih. Namun setelah lebih dari 2 dekade, proyek ini justru menjadi simbol kegagalan dan pemborosan anggaran. Pembangunan dimulai pada 2004, tetapi berhenti pada 2008 karena masalah pendanaan dan sengketa kontrak. Meski sempat dilanjutkan, proyek ini akhirnya mangkrak total pada 2015. Tiang-tiang beton dan struktur jalur monorail yang sudah dibangun kini hanya menjadi pemandangan memilukan di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Dan yang telah dikucurkan untuk proyek ini mencapai triliunan rupiah, tetapi tidak ada satupun kereta monorail yang beroperasi. Alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru menambah daftar panjang infrastruktur mangkrak di Indonesia. Kegagalan Jakarta Monorail mencerminkan buruknya perencanaan, koordinasi, dan transparansi dalam pengelolaan proyek strategis. Proyek ini juga menjadi bukti bahwa tanpa komitmen kuat dan tata kelola yang baik, mimpi besar hanya akan berakhir menjadi kenyataan pahit. Kini, tiang-tiang monorail yang berada tegak di tengah kota hanya mengingatkan kita pada janji yang tak terpenuhi. Jembatan Selat Sunda. Jembatan Selat Sunda adalah proyek ambisius yang dirancang untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melalui Selat Sunda. Dengan panjang sekitar 29 km dengan perkiraan biaya 15 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia dan merevolusi transportasi serta perekonomian antar pulau. Namun, setelah bertahun-tahun diwacanakan, proyek ini masih tertunda. Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda pertama kali digagas pada era Presiden Soeharto.
kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, meski sempat masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Realisasinya terhambat oleh berbagai masalah, seperti tingginya biaya pembangunan, tantangan geologis, dan kekhawatiran dampak lingkungan. Proyek ini juga menuai kritik karena dianggap tidak realistis. Beberapa ahli menyoroti risiko gempa dan aktivitas vulkanik Gunung Krakatau yang berada di dekat lokasi rencana pembangunan. Selain itu, minimnya komitmen politik dan pendanaan yang jelas membuat proyek ini hanya menjadi wacana yang terus tertunda. Kini jembatan Selat Sunda hanya menjadi mimpi yang belum terwujud. Sementara masyarakat masih bergantung pada transportasi feri yang seringkali tidak efisien. Proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana perencanaan yang tidak matang dan kurangnya komitmen dapat menggagalkan visi besar. Geraha Garuda Tiara Indonesia atau GGTI. Pada tahun 1995 di era pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memulai pembangunan proyek ambisius bernama Geraha Garuda Tiara Indonesia atau GGTI di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Bangunan Garuda raksasa yang berdiri megah menempati area 5 hektar dari total lahan 44 hektar. Proyek ini dirancang sebagai wisma atlet untuk ajang SEA Games 1997 di Jakarta dengan desain unik menyerupai burung Garuda raksasa. Bangunan sayap direncanakan menjadi wisma dengan 546 kamar, sementara bagian kepala dan dada berfungsi sebagai lobi dan ruang konferensi yang mampu menampung hingga 3.000 orang. Pembangunan dimulai pada Februari 1995 dengan anggaran sekitar 75 miliar rupiah. Namun pada akhir 1995, proyek sempat terhenti sementara dan baru dilanjutkan pada Agustus 1996. Sayangnya, pada 1998, seiring dengan perubahan politik dan ekonomi, pembangunan GGTI kembali terhenti dan tidak pernah dilanjutkan. Bangunan yang sempat berdiri megah kini menjadi saksi bisu ambisi yang tak terwujud. Pada 2014, pemerintah memutuskan untuk membongkar sisa-sisa bangunan tersebut, meninggalkan lahan kosong yang kini ditumbuhi tanaman liar. Proyek Garuda Raksasa Cilengsi menjadi simbol dari ambisi besar yang tidak diimbangi dengan perencanaan matang dan perubahan dinamika politik yang mempengaruhi kelanjutan proyek tersebut. Bandara Pasir. Pembangunan Bandara Pasir di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2006 dengan harapan meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Namun, proyek ini menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan mangkraknya pembangunan hingga saat ini. Salah satu faktor utama terhentinya proyek ini adalah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pasir. Skandal ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Akibatnya, pembangunan bandara yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan. Padahal 426 miliar rupiah telah digelontorkan dari APBD saat itu, sehingga membuat defisit keuangan daerah yang semakin memperburuk situasi. Bahkan suntikan dana 18 miliar dari APBD Kalimantan Timur tidak menyelamatkan Bandara Pasir dari sakaratul maut kematian proyek ini. Bupati Pasir saat itu Yusriansyah Syarkawi mengungkapkan bahwa kelanjutan pembangunan bandara tidak mungkin dianggarkan melalui APBD Pasir dalam kondisi keuangan yang sulit. Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan proyek ini jika kondisi keuangan membaik di masa mendatang. Tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan dengan Bandara Internasional Nusantara BIN yang berlokasi di IKN di mana lokasinya jauh dari Pasir. Kedekatan geografis ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan efisiensi pembangunan dua bandara dalam jarak yang berdekatan. Pengamat transportasi Joko Setijowarno menyoroti bahwa jarak antara dua bandara yang terlalu dekat dapat menyebabkan pemborosan dan pelayanan yang tidak optimal. Kasus Bandara Pasir menjadi contoh nyata bagaimana perencanaan yang kurang matang, masalah hukum, dan kondisi keuangan yang tidak mendukung dapat mengakibatkan proyek infrastruktur strategis menjadi mangkrak. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menentukan kelanjutan proyek ini agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pasir. Proyek-proyek mangkrak bukan sekedar tentang bangunan yang tak terselesaikan, tetapi juga tentang mimpi yang tertunda dan kepercayaan publik yang terkikis. Setiap tiang beton yang terbengkalai, setiap dana yang terbuang adalah pengingat pahit akan pentingnya perencanaan matang, transparansi, dan akuntabilitas. Mari kita berharap ke depan proyek-proyek strategis bisa direalisasikan dengan baik demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan proyek mangkrak menjadi warisan yang terus berulang. Thank you, update lovers.